Shalom saudaraku yang kekasih, puji Tuhan kalau hari ini Minggu 20 September 2020 kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup. Haleluya. Kita masih boleh beribadah, puji Tuhan. Dan sebelum kita masuk untuk mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong kami 1 minggu ini. Bapa terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami ampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk belajar firman-Mu dan berkati kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Kami ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami minta dengan sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini kita mempelajari Mazmur 13. Kita dengar rekamannya sambil kita membaca dari Alkitab kita masing-masing. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik bagiku. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud, diawali dengan keluhan yang sangat menyedihkan. Ia merasa Tuhan melupakannya terus-menerus, tidak peduli, sangat lama hidup dalam kekhawatiran dan kesedihan, ditindas, diintimidasi oleh orang-orang yang memusuhinya. Ia memohon, berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan memperhatikan keluhannya, menjawab ratapannya, membalikkan keadaannya. Sebab Daud tahu hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Perhatikan saudara judulnya. Mazmur ini diberi judul doa kepercayaan. Karena pada bagian awal keadaan Daud sedih dan seperti putus asa. Tapi pada bagian akhir, Daud bisa bersukacita di dalam Tuhan. Daud bisa meninggikan Tuhan melalui mazmur dan puji-pujian. Mengapa? Mengapa bisa berbalik keadaan itu? Sebab imannya dikuatkan. Mengapa? Bagaimana imannya dikuatkan? Lihatlah karena ia mencari Tuhan. Lihatlah betapa besar kuasa doa, kuasa puji-pujian. Iman ditumbuhkan, iman bangkit, dan mujizat terjadi, firman Tuhan katakan, sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara, Daud akhirnya memutuskan untuk memberi diri percaya, yakin akan kasih setia Tuhan. Dia tidak fokus lagi kepada kekhawatirannya, tetapi dia fokus tentang Tuhan yang sudah pernah menolong dia dan Tuhan akan menolong dia.
Tuhan yang sudah pernah menyelamatkan dia, dan Tuhan akan menyelamatkan dia. Itu namanya iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan, yang belum terjadi. Tetapi kita percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan yang mampu melakukan itu. Sehingga Mazmur ini sekali lagi diberi judul doa kepercayaan. Diawali dengan sedih, diakhiri dengan sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu mari kita setiap hari mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh di dalam doa, menjalin hubungan yang indah dengan Tuhan. Bukan hanya waktu susah dan kepepet saja. Dan ingatlah kebaikan Tuhan. Di dalam pikiran kita ini, ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan pasti bisa tolong saya. Itu hal seperti itu sangat menguatkan iman. Di dalam pikiran kita selalu berkata, aku percaya Tuhan mengasihiku. Aku percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Aku percaya Tuhan adalah sahabat yang paling baik. Mazmur 147 ayat 11 mencatat bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kalau saya dan saudara berharap, percaya sungguh bahwa Dia mengasihi kita. Dia setia. Amin. Itulah yang membuat Daud jadi berubah dari sedih, putus asa, merasa ditinggalkan, jadi bersukacita di dalam pengharapan. Di dalam situasi seperti ini, kita sangat memerlukan doa kepercayaan. Berharaplah Allah saja dan bergantunglah kepada firman Tuhan. Sebab itu baca firman Tuhan setiap hari. Saya dorong saudara dengar pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Sebab iman bertumbuh juga melalui pendengaran akan firman Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semoga Tuhan sumber pengharapan kita memenuhi hati dan jiwa kita dengan sukacita, damai sejahtera. Iman saya dan saudara setiap hari lebih lagi maju, lebih lagi kuat. Ada Roh Kudus yang akan mengajari kita, menghibur, menegur, menuntun kita. Sehingga apapun keadaan kita, kita tidak putus asa. Karena Tuhan beserta kita. Ayat terakhir mari kita buka dari 1 Petrus yang pertama, surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 5, 6, dan 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi ingat, ada tersedia pada zaman akhir. Apa yang tersedia? Keselamatan. Asal kita percaya, taat, setia sampai akhir. Kekuatan Tuhan ada bagi kita. Maksud semuanya itu, berbagai-bagai pencobaan, di ayat 7, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga
kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Firman Tuhan katakan saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu mari kuasai diri kita. Jadilah tenang supaya saya dan saudara dapat berdoa. Doa kepercayaan kepada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa belajar dari kitab Mazmur 13. Tuhan, terima kasih. Apapun keadaan kami, Tuhan tahu. Dan kami menyerahkan kepada kasih dan kuasa Tuhan. Tambahkan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh bisa percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Rencana Tuhan adalah rencana damai dan sejahtera. Masalah yang kami alami akan membentuk karakter kami lebih hari lebih baik seperti yang Tuhan mau, lebih rendah hati, dan lebih banyak kesempatan untuk bersaksi, bercerita kepada banyak orang tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat satu-satunya, Tuhan sumber pertolongan. Pakai hidup kami Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Berkati suami kami, istri, anak, mantu, dan cucu kami, supaya kami sekeluarga besar hidup mengasihi Tuhan. Kalau kami hidup memuliakan Tuhan. Kesusahan masalah apapun membuat kami tambah bergantung kepada Tuhan, tambah berharap kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan bilang, Tuhan, Engkaulah Bapa kami, sumber pengharapan kami satu-satunya. Permuliakanlah dirimu, nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu, supaya kami semua punya pengalaman baru dan dapat bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang. Kami rindu keluarga besar kami boleh bertobat. Kami rindu komunitas kami boleh mengenal Tuhan. Kami rindu banyak orang boleh percaya kepadamu. Kami rindu Tuhan melawati, memulihkan Indonesia. Kami rindu Tuhan memberkati pemimpin kami, negeri kami. Hidup takut akan Tuhan dan berhikmat. Kami rindu pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Kami rindu banyak orang boleh percaya kepadamu. Kami rindu hamba-hambamu kuat di dalam Tuhan. Kami rindu anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang tua sekolah minggu kuat di dalam Tuhan. Anak muda, remaja, kaum wanita, kaum pria hidup mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Bapa, permuliakanlah dirimu. Biarlah setiap anak-anakmu yang berseru berharap kepadamu mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Mazmur 13 ini. Sangat tepat dengan kondisi kami.
Kami hanya percaya kepada kasih kuasa-Mu. Kami menyerahkan hidup kami pada minggu depan untuk Tuhan pimpin dan Tuhan pakai. Angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Imani dengan sungguh. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, saudara, dan memberi kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Amin.